Selamat pagi pemirsa. Dalam beberapa waktu terakhir, banjir melanda sejumlah provinsi seperti di Sumatera Barat, Jawa, Nusa Tenggara Barat, hingga Papua. Status darurat bencana serentak ditetapkan. Bencana tidak henti menyapa negeri ini, seakan-akan tidak pernah menemukan solusi dengan formula yang paten, baik mitigasi maupun penanganannya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Selasa 19 Maret 2024 dengan tema Perkuat Ketahanan Bencana bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Tidak ada masalah menuju ke sini banjir atau yang lain, tidak ada ya? Saat ini sedang tidak ada. Kita hanya sekedar prihatin aja. Iya, kita ke editorial. Editorial pada pagi ini diberi judul Perkuat Ketahanan Bencana. Ini menjadi satu hal yang terus-terusan kita ulang-ulang ini, Bang. Ketika pergantian musim dari kemarau masuk ke hujan, pasti akan ada bencana. Nanti masuk ke kemarau lagi, ada bencana juga. Kembali lagi ke musim hujan, ada bencana juga. Dan tambah repotnya sekarang musim hujan sama kemarau itu bercampur, Bang. Sudah susah lagi mengetahuinya. Ini bagaimana, Bang? Ya, memang kalau kita lihat pengalaman kita ya. Ini kan tahun ini kita kan 78 tahun ya. 79 tahun lah ya. 79 tahun kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia. 79 tahun itu juga pemerintah selalu tergagap-gagap. Tiap tahun pemerintah tergagap-gagap kalau ada bencana. Bencana banjir, bencana misalnya gempa bumi, letusan gunung api, selalu tergagap-gagap. Inilah yang terjadi di Semarang ini, di Jawa Tengah ini kan. Di Demak. Jawa Tengah itu, Semarang itu terutama, sejak zaman kolonial, itu sudah menjadi langganan banjir. Banjir rob ya? Banjir. Bukan hanya rob? Bukan hanya rob. Bukan hanya air pasang laut ya, tapi juga dari air hujan, dari langit juga membuat banjir itu juga. Oke. Sampai itu Waljina dalam lirik lagunya, Semarang kali ini banjir. Itu bahkan jadi lagu ya? Lagu. Karena hampir setiap tahun atau bahkan setiap tahun. Yang kita keherankan, Waljina sudah mengingatkan ini di dalam lirik lagunya. Semarang sungainya banjir kan artinya itu kan. Tetapi berapa kali pun gubernur berganti, tetap aja mereka tidak bisa menaklukkan lirik lagu ini. Ya kan, misalnya kan mereka harus melawan dong. Terinspirasi. Ibu Waljina udah bilang ini kali ini banjir. Semarang kali ini banjir, lawan. Pemerintah juga nggak sanggup. Jadi apa yang disenandungkan oleh Waljina, mungkin sampai kapanpun lirik lagu itu tetap berlaku untuk Jawa Tengah. Apakah kemudian kita akhirnya harus berpasrah diri, Bang? Kan katanya kita manusia yang dianugerahi Tuhan akal budi, pengertian, hikmat, teknologi, pengetahuan. Apa kita hanya berpasrah diri saja, Bang? Gini, Bung Leo. Masyarakat Jawa Tengah khususnya, masyarakat Semarang, Semarang, Kudus, Demak, Gerobokan dan sebagainya itu, sudah mungkin mereka sekarang udah pasrah. Pasrahnya apa? Ya memang biarilah pemerintah menikmati kemerdekaan ini. Mereka tetap membiarkan kami tetap menikmati terendam di banjir ini. Jadi itu terjadi karena memang terkesan rakyat itu hanya menjadi objek. Ya begitu ada banjir kan lihat aja para pejabatnya selalu mencari alasan begini tanggul begini, tanggul begini. Baik. Kita harusnya sih tidak menjadi seperti itu. Maksud saya gini, selalu mereka menyalahkan tanggul, selalu mereka menyalahkan banjir, mereka sekarang menyalahkan cuaca ekstrim. Oke. Pertanyaannya, Bang, adalah apakah kemudian kita memang hanya bisa seperti itu atau harusnya bisa kita atasi? Kita akan bahas itu, Bang Elman, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 19 Maret 2024, Perkuat Ketahanan Bencana. Perkuat Ketahanan Bencana. Bencana
tak henti menyapa negeri ini. Dalam beberapa waktu terakhir, banjir melanda sejumlah provinsi seperti di Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat hingga Papua. Status darurat bencana diterapkan di daerah-daerah tersebut. Dampak banjir kali ini luar biasa. Transportasi dan ekonomi lumpuh. Puluhan ribu warga harus mengungsi dan ratusan hektar tanaman padi busuk. Ini bisa mengancam ketahanan pangan. Di Sumatera Barat misalnya, 616 hektar tanaman padi di Pasaman Barat habis dibawa banjir. Di pesisir selatan, 6.892 tanaman padi petani juga hanyut. Dari berbagai provinsi yang dilanda banjir, Provinsi Jawa Tengah tergolong yang paling parah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Tengah mencatat setidaknya telah terjadi 104 bencana alam yang melanda wilayah tersebut sejak 2024. Sejumlah daerah di Jawa Tengah susul menyusul dilanda banjir. Semarang, Pekalongan, Kendal, Grobogan, Demak, Kudus, Pati, dan Jepara berderetan tersapu banjir. Banjir paling parah dialami Demak yang menggenangi 89 desa dalam 11 kecamatan. Jumlah pengungsi juga melonjak hingga menjadi 22.725 jiwa pada Senin 18 Maret. Jumlah itu bisa bertambah mengingat banjir yang kian meluas dan hujan terus mengguyur. Bencana banjir tampaknya akan meluas ke berbagai wilayah di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi cuaca ekstrim di beberapa wilayah tanah air masih akan terjadi selama 3-4 hari mendatang hingga akhir pekan ke-3 Maret. Potensi cuaca ekstrim tersebut terkonsentrasi hampir merata di seluruh wilayah tanah air. Dengan peringatan yang dikeluarkan BMKG tersebut, tidak ada jalan lain, pemerintah daerah maupun pusat mesti bersiap menghadapi kemungkinan terburuk seperti bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Potensi bencana tersebut sulit dicegah. Karena itu, pemerintah harus menyiapkan mitigasi untuk mengurangi dampak bencana tersebut untuk mengurangi korban jiwa, harta benda, ataupun dampak ekonomi. Kondisi alam yang berpotensi memicu bencana tidak bisa dikontrol siapapun. Letak geografis Indonesia yang berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik yaitu lempeng benua Asia, benua Australia, lempeng Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik membuat Indonesia sangat rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Dengan kondisi geografis tersebut, semestinya pemerintah pusat maupun daerah lebih memperkuat kewaspadaan menghadapi bencana. Pemerintah sejatinya punya otoritas penuh untuk membuat serangkaian kebijakan agar menekan dampak bencana seminim mungkin. Namun faktanya, pemerintah selalu tergopoh-gopoh dan tergagap ketika bencana tiba. Apa yang terjadi di Jawa Tengah saat ini adalah contoh nyata betapa penanganan yang diberikan kepada korban banjir ataupun untuk mengusir banjir itu sendiri cenderung lambat. Penanganan yang diberikan pemerintah memperlihatkan seolah-olah kita negara tak pernah terlanda bencana, seakan-akan tanah air adalah tempat paling aman dari bencana. Kondisi yang selalu terjadi di Indonesia itu seakan tidak pernah menemukan solusi dengan formula yang paten. Kesiapsiagaan untuk melakukan mitigasi selalu gagal. Bencana di negeri ini terus menelan korban jiwa. Kedepan, politik kebencanaan harus benar-benar ditegakkan. Terapkan semua aspek penanganannya tanpa ada terkecuali. Siapkan anggaran mitigasi yang memadai, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Berikan sosialisasi kesiapan bencana yang tersistem. Peningkatan literasi kebencanaan juga penting untuk memperkukuh ketahanan bencana bangsa ini. Bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Elman, kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar kebencanaan dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Suratman. Prof. Suratman, selamat pagi. Pagi, Mas.
Ya, Prof. Suratman. Ya, kalau kita lihat prediksi cuaca masih diperkirakan buruk oleh BMKG, Prof. Suratman. Lalu juga beberapa kali kita dengar bahwa ini sudah disampaikan. Pertanyaannya, Prof. Suratman, kenapa kemudian kita masih melihat seperti banjir yang terjadi di Jawa Tengah, di Semarang, Demak, Kudus, itu masih tetap terjadi seperti sekarang dan rakyat masih harus banyak yang mengungsi? Apakah memang pemerintah daerahnya telat tahu, abai tahu, atau seperti apa, Prof? Ya, pertama dari ilmu pengetahuan ya, dari akademisi. Riset saya dengan orang Jepang tentang paleohistorical climate, ya. Ini diramal bahwa terjadi shifting rainfall. Shifting rainfall itu pergeseran hujan jatuh ke pulau. Oh, oke. Yang tadinya ke laut maksudnya? Bisa ke laut. Terus pulau kering. Nah, tentang itu yang Jawa ini dulu Gunung Kidul itu hujannya banyak, waktu musim hujan, sekarang bergeser ke utara. Oh, oke. Lama-lama mungkin walaupun hujan, musim hujan, tapi Jawa bisa kering, karena tidak kejatuhan hujan. Itulah anomali jangka panjang. Dan ini terjadi namanya shifting rainfall. Baik, baik. Tapi yang terjadi sekarang, Prof. Suratman, kan di Jawa Tengah kita lihat masih banjir sampai saat ini. Itu bagaimana? Ya itu karena curah hujan kita di Jogja nggak hujan, sana hujan. Terjadi shifting itu pembuktian saya, riset saya dengan orang Jepang. Sehingga hujan yang di Demak, ini mungkin teori yang pernah saya riset dengan Jepang itu betul. Oke. Itu. Jadi mungkin gejalanya hujan ngendon di situ, sering terjadi di situ. Dan itu tidak hanya one day, tapi 3 days, 3 hari berturut-turut. Prof. Suratman, ini kan informasi keilmuan yang kemudian bisa berubah dengan cepat. Apakah sudah ada kanalisasinya, Pak? Kemudian misalnya BMKG atau BRIN itu bisa mengeluarkan satu proyeksi yang memang harus dipakai oleh pemerintah di pusat dan daerah. Ada tidak itu, Pak, mekanisme itu, Pak? Harusnya peramalan, itu peramalan cuaca, iklim, climate forecasting itu bisa detik, menit, harian, mingguan, bulanan, tahunan gitu ya. Iya. Itu yang dilakukan di Jepang, di India ya. Kami meneliti Asian rainfall historical masa lalu. Nah, oleh karena itu saran saya di BMKG, kemudian sampai daerah itu mulai mengsimulasi peramalan ini agar tata ruang, perubahan hutan, perubahan sungai-sungai itu dapat disimulasikan. Itu khususnya di Jawa ya, Mas. Jawa itu sudah darurat penduduk, darurat bencana, ya, darurat kesehatan juga. Oke. Ya. Terakhir, Prof. Suratman. Ancaman Pantura 16 itu ya. Baik. Prof. Suratman, Indonesia sudah kita tahu ada di negara yang ada yang mengatakan ring of fire, ada banyak potensi gempa, letusan gunung berapi. Lalu kita juga tahu perubahan cuaca yang semakin ekstrim. Kita tidak tahu lagi kapan musim hujan, kapan musim kemarau. Semua perubahan-perubahan ini sebetulnya masyarakat itu sudah mengerti atau memang sama sekali tidak ada sosialisasinya, Prof? Masyarakat sudah tahu, tapi tidak terlalu detail untuk mitigasi. Ini yang perlu kita. Saya membuat kelompok sekolah sungai, pelatihan relawan. Mudah-mudahan dari situ ya seluruh Indonesia kami punya ini WA group ini ya. Oke. Ya. Baik. Kita harap tentunya pengetahuan ini juga boleh di-share ya, dan juga pemerintah yang paling depan harusnya menyosialisasikan supaya kita semua terbiasa memprediksi dan mengantisipasi bencana. Terima kasih pakar kebencanaan UGM, Profesor Suratman sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Prof. Suratman. Oke, terima kasih. Pertanyaannya Bang Elman, kan kita sudah tahu ya bahwa negara kepulauan, kemudian cuaca sudah mulai berubah, ekstrim katanya. Tapi kan
akhirnya seperti yang terjadi di Jawa Tengah, saudara-saudara kita terendam banjir yang juga makin tinggi, makin luas, berhari-hari. Ada jalan keluar tidak, Bang? Ya, sebetulnya kan gini. Kalau kita belajar dari negara tetangga kita, Jepang misalnya. Oke. Itu kan juga negara gempa kan. Banyak. Negara bencana kan. Betul. Semuanya, tsunami. Iya. Tapi kan mereka rakyatnya itu udah, apa namanya itu, gempa-gempa kecil itu, udah mereka jadikan teman bermain aja. Mereka tapi sudah tahu. Udah tahu, jadi sudah dianggap teman bermain, udah dianggap biasa aja. Seperti kita angin begitu ya, biasa itu biasa tiap hari aja. ada. Jadi karena pertama memang pemerintahnya dari waktu ke waktu sudah mensosialisasikan ini, membiasakan, jadi habit. Oke. Gempa itu udah pasti terjadi, tinggal nunggu kapan. Sehingga mereka terbiasa kalau di masyarakat Jepang itu tiap orang punya tas. Terjadi apa-apa, tinggal masukin untuk kebutuhan 3 hari, seminggu. Tas darurat ya? Tas darurat. Yang setiap saat bisa langsung dibawa? Jam berapa, kapan, itu setiap ada. Jadi begitu pemerintahnya itu mempersiapkan rakyatnya. Berarti bukan hanya rakyat, pemerintahnya juga lebih sigap. Di situ persoalannya. Bang, tapi kan Jepang itu kan negara maju, Bang, yang masyarakatnya sudah berpendidikan cukup, bahkan tinggi, lalu pendapatannya juga tinggi dibandingkan misalnya Indonesia. Kan Indonesia masalahnya besarnya di situ, Bang. Pendidikan kita kurang, Bang. Bagaimana? Ya, karena kalau kita hanya menyalahkan itu, kapanpun kita tidak akan bisa kan. Nggak boleh alasan itu. Ya, kita kan bilang kita juga negara kaya, tapi karena semua dikorup, akhirnya jadi miskin kan gitu. Sumber daya alamnya kaya, mentalnya miskin. Mental korup semua kan. Jadi kembali kepada pokok persoalan sebetulnya. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Suratman tadi kan, sebetulnya teorinya sudah ada kok. Sudah tahu. Sudah tahu. Pertanyaannya, mengapa misalnya kata pemerintah daerah, pemerintah pusat tidak mau menerapkan pikiran-pikiran para ahli? Akademisi ini kenapa tidak dipakai proyeksi-proyeksinya? Kan cuaca ekstrim itu kan sudah diperkirakan. Iya, tidak ujuk-ujuk. Yang anomali udah diperkirakan, nggak ujuk-ujuk kan. Keliru kalau baru sekarang, El Nino, kekeringan. Beli beras. Beli beras. Itu kan zaman bahola. Kalau zaman teknologi sekarang ini tidak boleh lagi terkaget-kaget. Nah, sekarang kalau kita lihat misalnya banjir di Semarang, banjir di Jawa Tengah, di Kudus dan sebagainya, itu kan sepertinya kan pemerintah daerahnya kan terkaget-kaget. Coba berhari-hari terjadi pengungsian, bahkan muncul penyakit dan sebagainya kan. Jadi, dan bahkan yang lucu kalau ditanya, ya ini memang salahnya tanggul. Tanggulnya jebol. Tanggulnya jebol. Masa nggak karena sudah ada cuaca ekstrim, hujan begitu apa? Periksa dong tanggul. Diinspeksi ya. Inspeksi dong. Inspeksinya sebelum banjir, sebelum hujan deras. Iya, sebelum terjadi. Iya dong. Ada nggak? Ya, sekarang mereka saya lihat ya, asik mencari alasan pembenaran. Bahwa ini adalah kejadian yang tidak terduga. Masa iya nggak terduga? Bang, ada tidak pengaruh dari, ya faktanya kan sekarang kita melihat di Jawa Tengah, di Semarang, itu kan kepala-kepala daerahnya bukan definitif, Bang. Menunggu pilkada, sekarang orang-orang yang di sana adalah kepala-kepala daerah penjabat. Jadi mungkin kalau saya berpikir ya beda begitu dengan pejabat kepala daerah yang definitif yang memang benar-benar berusaha untuk memajukan, menyelamatkan wilayahnya. Ada pengaruh itu tidak, Bang? Kalau secara teori, secara hukum, negara ini tidak boleh 1 menit pun dianggap absen pemerintahan yang definitif. Jadi nggak boleh alasan karena dia pejabat, lalu dia tidak optimal. Berarti salahnya pemerintah pusat dong. Yang memilih. Yang menugaskan orang ini. Ketika seseorang pejabat mau dipindahkan dari departemen menjadi pejabat gubernur, maka pejabat yang akan nantikan adalah setara. Bahkan harapannya lebih kuat daripada pejabat yang digantikan.
Jadi nggak boleh seperti dia katakan Bung Leo karena dia pejabat lalu setengah-setengah. Nggak bisa. Tetap 100% dia mengendalikan pemerintahan provinsi. Kalau itu gubernur, kalau kabupaten maka bupati, kalau wali kota, wali kota Madia ke wali kota. Gitu. Pertanyaan besarnya Bang, kan kita sebenarnya sudah ada BRIN, kita sudah ada BMKG. Mereka memberikan proyeksi-proyeksi yang bahkan untuk BMKG saya banyak baca di pemberitaan itu lembaga-lembaga luar negeri itu mengakui bahwa ketepatannya, akurasinya sangat tinggi, di atas 90, di atas 95%. Pertanyaannya, kenapa semacam ada tidak nyambung ya hasil-hasil data proyeksi bencana iklim itu sudah ada, tapi tetap ada banjir dan yang lain-lainnya. Ini missing linknya di mana? Tapi kita harus jeda dahulu, Bang Elman dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa, dan sekarang waktunya kita untuk mendengarkan Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Malang, Jawa Timur. Ada Mas Dani. Mas Dani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman, apa kabar? Sehat-sehat. Ini sudah lama nih kita tidak bersuara nih. Bagaimana Mas Dani? Kalau kita melihat Indonesia sebetulnya sudah tahu kita di tengah-tengah ancaman bencana, tapi terus terjadi juga setiap tahun. Menurut Anda seperti apa? Saya spesifik ke banjir aja Bang Leo ya. Oke. Saya spesifik ke banjir aja, bahkan Malang ini kadang-kadang kalau lagi hujan deras juga ada genangan-genangan yang cukup signifikan nih di beberapa titik di kota Malang ya. Ini gitu yang saya kritisi gini Bang Leo ya. Ini pemerintah daerah ya, kalaupun nggak ada dana yang cukup untuk mitigasi bencana, ya cobalah hal-hal kecil, yang hal-hal sepele itu yang sering dilupain Bang Leo, yaitu adalah pembersihan gorong-gorong, pembersihan sampah gitu. Itu nggak bisa dilakukan seminggu sekali, harus setiap hari gitu loh. Itu harus setiap hari dilakukannya gitu. Nah itu kalau misalnya ketika musim hujan tiba, apalagi ini adalah El Nino gitu, jadi ya walaupun tetap aja banjir, tapi setidaknya bisa diminimalisir lah banjir itu gitu. Genangan itu bisa diminimalisir lah, tapi ini yang terjadi enggak gitu loh. Bahkan di banyak titik ya, di beberapa titik di kota Malang itu yang nggak pernah banjir, karena Malang ini kan dataran tinggi, tapi akhir-akhir ini karena hal-hal sepele itu nggak diperhatikan, itu sering kali akhirnya terkena banjir waktu musim hujan tiba gitu Bang Leo gitu. Untuk yang lebih besar lagi yaitu gempa bumi gitu loh. Kita sebenarnya nggak bisa menyalahkan keadaan ekonomi kita negara miskin, enggak gitu. Kita nggak usah ambil contoh Jepang lah, kita sambil ambil contoh sama-sama negara berkembang di Amerika Latin, yaitu Chili. Chili itu tahun 60-an kan terkena tsunami dahsyat ya waktu itu ya, kalau nggak salah dalam sejarahnya itu ya. Pernah kena tsunami dahsyat. Nah itu benar-benar dijadikan pelajaran oleh mereka gitu loh. Ketika tsunami datang lagi, gempa bumi datang lagi tahun-tahun berapa itu, 2000 berapa itu di Samudra Pasifik, Chili bisa meminimalisir dampaknya gitu loh. Kalau di kita ini kan kadang-kadang dikit-dikit alasan ekonomi, kita negara miskin, itu nggak bisa dijadikan alasan. Nah terus juga
untuk kepala daerah yang statusnya penjabat gitu ya, penjabat gubernur atau wali kota, bupati, ya mau nggak mau ya tetap harus kerja keras, walaupun itu tadi ya, walaupun dana mitigasi bencananya nggak cukup atau mungkin kesulitan dana, ya itu hal-hal kecil itu tadi lah sebelum musim hujan itu tiba, ya cobalah gerakkan itu dinas-dinas kebersihan tuh gerakan secara masif gitu, nggak bisa seminggu sekali. Gak bisa seminggu sekali, harus setiap hari gitu. Harus setiap hari. Terima kasih Mas Dani di Malang, Jawa Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Mas Dani ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lia. Silakan Bu, pendapat Ibu bagaimana nih Bu? Kita sudah tahan bencana atau belum? Pertama turut prihatin ya dengan saudara-saudara kita yang kena bencana. Kalau saya nonton di TV itu betul-betul lebih parah daripada tahun lalu ya. Kalau saya lihat ketinggian air. Tapi ini sebenarnya kan bisa minimal itu bisa diantisipasi atau bisa diminimalisir dengan himbauan daripada BMKG. Ya, jadi kita itu misalnya malas nonton atau memperhatikan himbauan dari BMKG atau pengumuman dari BMKG. Kedua adalah tentang pembuangan air biasanya, ya, atau daerah resapan. Ini semuanya kan sudah terganggu ini biasa. Pembuangan air itu, daerah buangan air itu biasa tidak sebanding dengan volume air yang ada, ya. Jadi misalnya kecil saja terapa di situ kanalnya, kemudian airnya lebih banyak volumenya, maka itu bakal ada kebanjiran. Yang ada kemudian daerah resapan air. Nah, ini kan daerah-daerah persawahan ini ya. Biasanya kan sudah dibangun di situ dengan properti dan sebagainya. Jadi walaupun bencana itu memang susah diprediksi, tapi saya katakan tadi bisa diminimalisir atau bisa diantisipasi. Dengan tadi itu pertama perhatikan himbauan dari BMKG. Kemudian yang kedua adalah sebelum musim hujan, karena sudah ada pengumuman, maka itu seperti tadi dikatakan Pak Dani, bahwa harus setiap saat itu dibersihkan daerah-daerah pembuangan air. Karena ada juga masyarakat ya dari kita sendiri, masyarakat biasa membuang sampah di pembuangan air. Ini yang masalahnya ini ya, jadi masalah dari masyarakat sendiri. Jadi harus ada juga kesadaran masyarakat. Ketiga dari pemerintah tadi ini, ya bagaimana caranya untuk melihat daerah-daerah yang bisa dijadikan untuk pembuangan air atau daerah-daerah resapan, sehingga kerja bersama semuanya banjir itu tadi bisa diminimalisir atau bisa diantisipasi. Baik. Terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Lia ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Elman. Selamat pagi, silakan Pak, singkat padat saja. Ya, saya sangat prihatin ya melihat bencana yang terjadi di beberapa provinsi, itu di Jawa Tengah, Papua, Sumatera Barat dan Kalimantan. Saya berharap pemerintah ini, karena bencana sudah datang, maka harus ada perhatian serius baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, khususnya menyangkut bagaimana memitigasi bencana ini dan sekaligus bagaimana menangani masyarakat yang harus mengungsi, kemudian obat-obatan, kemudian makanannya, karena ini harus ini menyangkut kemanusiaan. Nah, yang kedua, saya berharap bahwa pemerintah dalam hal menangani atau merencanakan atau mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini, memang harus ada politik anggaran yang besar, karena negara kita ini kan negara kepulauan. Dan yang terakhir, saya lihat ini bukan saja dari ilmu dan teknologi saja Mas Leo, tetapi juga perlu ada kesadaran pemimpin dalam hal memanage negara ini. Harus banyak-banyak istighfar. Mungkin banyak kesalahan yang diperlakukan kepada masyarakat sehingga musibah datang terus dan masyarakat yang menjadi korban. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Para pemirsa sudah berpendapat, tapi kita akan tanggapi di bagian berikut. Bang Elman dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
kasih pemirsa, masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, apa yang bisa kita sumbangkan, Bang, supaya kemudian kita tidak seakan-akan pasrah terhadap bencana ini? Ya, memang satu-satunya jalan ya pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama dengan ya seluruh lah ASN ya. Yeah. Tetap harus mengantisipasi banjir itu pasti hadir, bencana itu pasti datang. Yeah. Jadi kesiapan itu penting, ya anggarannya, ya terutama juga kesiapan aparatnya gitu ya. Jadi katakanlah misalnya soal banjir misalnya, banjir itu kan biasanya kalau nggak dari air dari rob dari laut, dari gunung kan gitu kan. Nah, berarti kan tanggul-tanggul kan harus tetap kokoh kan, dijaga kekuatannya. Dijaga. Jadi tanggul, bendungan, dan seperti yang diingatkan oleh Ibu Lia tadi itu resapan, air resapan itu penting. Daerah-daerah resapan itu harus terjaga gitu. Jangan gampang beralih fungsi gitu. Kan itu yang terjadi kan. Nah, kalau pemerintah tidak super ketat untuk melakukan mitigasi seperti ini, ya jangan harap dampak bencana itu akan berkurang. Kemarin ketika kita sedang persiapan pemilu, dalam masa pemilu kan akhirnya juga kelihatannya fokus itu larinya ke situ, Bang. Ya itu yang saya mau katakan kan. Pemilu, biarlah pemilu. Tetapi orang yang bekerja untuk mempersiapkan bahaya bencana tetap bekerja. Tetap harus ada. Harus ada. Nah, kalau ini kan seperti ini kan, jadi jangan salahkan kalau rakyat menyimpulkan habis sih bagaimana kami dipikirkan. Kemarin mereka hanya memikirkan untuk memenangkan. Memenangkan kan gitu kan. Nah, kenapa rakyat juga marah ketika harga beras mahal? Mereka juga menganggapan gimana mereka mikir, mereka hanya mikir bagaimana supaya menang. Sehingga antisipasi El Nino segala macam tidak terkontrol kan gitu kan. Akhirnya harga beras naik, ini juga sama. Cuaca ekstrim itu kan sudah bisa direncanakan, sudah diperkirakan. Jadi apa yang terjadi di Jawa Tengah hari ini itu bukan sesuatu hal yang dadakan. Baik. Jadi sekali lagi kita minta janganlah Indonesia sudah 79 tahun merdeka. Masih seperti banjir-banjir masih seperti yang dia rasakan sekarang rakyat Semarang, Demak, Kudus dan sebagainya. Kasihan mereka. Baik. Mereka kemarin bersusah payah memberikan hak suaranya. Hak suara itu kok percuma aja jadinya kan. Tidak diganjar dengan kekeringan mereka supaya tidak kena banjir lagi. Supaya mereka tidak terkena banjir kan gitu. Baik. Kasihan rakyat. Kita harap yang kita sampaikan ini benar-benar menyumbangkan juga untuk memperkuat ketahanan bencana. Bang Elman, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, ke depan politik kebencanaan harus benar-benar ditegakkan, terapkan semua aspek penanganannya tanpa ada kecuali. Siapkan anggaran mitigasi yang memadai baik di pemerintah pusat maupun daerah, sosialisasikan kesiapan bencana yang tersistem, peningkatan literasi kebencanaan juga penting untuk memperkukuh ketahanan bencana kita semua. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.